Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapo Syadat dari program studi Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sebagai ketua kelompok di kelompok Batosai Tual. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Syafira dari Prodi Sistem Informasi. Nama saya Ishak dari jurusan Fisika. Perkenalkan, nama saya Absolutia Diani dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Ramanda Fati dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Isabella Sapitri, Prodi Matematika. Saya Farid Milah dari jurusan Sistem Informasi. Saya Nadira Hamidan dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Prabudya Erikani dari Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Maratus Soliha dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Fatali Fadakiri dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia dari Prodi Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Najia Sepia Maharani dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Hanai Patalia dari Prodi Biologi. Nama saya Komala Ratna Safitri dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, saya Salma Samalita dari Prodi Matematika. Saya Radul Falahia dari Prodi Kimia. Nama saya Muhammad Umar Abdulaziz dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul dari jurusan Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Biasa dari Prodi Teknik Informatika. Saya dari Prodi Fisika. Pengertian COVID. Novel Corona, virus atau yang biasa lebih dikenal dengan COVID-19. Ini adalah virus yang membawa semua orang di dunia berada dalam kondisi seperti ini atau pandemi. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease, artinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus corona menular dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam beberapa bulan, virus ini telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus. Gejala COVID-19 diduga virus ini berasal dari negara Cina. Virus ini dapat menyerang saluran pernafasan dan perpindahannya dapat melalui percikan air liur ataupun menghirup udara yang mengandung virus tersebut. Gejala pada awalnya adalah batuk, demam, dan sesak nafas. Gejala COVID-19 ini muncul pada kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terpapar dari virus COVID-19. Nah, guna untuk memastikan apakah seseorang itu terkena COVID-19 atau virus corona ini, maka yang harus dilakukan, kita harus melakukan tes rapid. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Pada sebagian besar kasus, virus corona ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat. Tempat yang berisiko besar menularkan virus COVID ini diantaranya adalah tempat keramaian yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan juga tempat-tempat hiburan. Nah, dengan terbatasnya dengan ventilasi udara yang buruk, WHO menyatakan virus COVID atau corona ini SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Dan COVID-19 juga bisa menular lewat udara atau airborne. Transmisi melalui udara. WHO resmi menyatakan bahwa penularan bisa terjadi melalui udara. WHO mendefinisikan bahwa penularan yang melalui udara merupakan penularan agen. Karena penyebaran aerosol yang menyebar dan melayang di udara dalam jangka dan waktu yang lama.
Agar kita dapat mengetahui apakah kita terpapar oleh virus corona atau tidak, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, rapid test sebagai penyaringan. Selanjutnya, kita akan melakukan swab test untuk meneliti sampel dahak. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan CT scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan-cairan yang berada di dalam paru-paru. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termaksud saat pergi berbelanja atau mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus COVID-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung Anda ketika bersin dan batuk. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering sentuh dan kebersihan sungai, termasuk kebersihan rumah. Langkah PDP. Untuk kalian yang mengalami gejala infeksi virus corona atau PDP, segeralah melakukan isolasi mandiri dengan cara berdiam diri di rumah dan meningkatkan imunitas diri dengan berolahraga dan mengkonsumsi vitamin. Terutama kalian yang berkontak langsung dengan penderita COVID-19 dengan kurun waktu 2 minggu terakhir, segera menghubungi hotline COVID-19 di 119 EXT 9 untuk mendapatkan penindakan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri di rumah sakit, cukup dengan tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru Anda melakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon dan aplikasi mengenai penyakit apa yang harus dilakukan dan obat apa yang harus dikonsumsi. Sejarah corona masuk ke Indonesia pada tahun 1945. Semua pahlawan berjuang melawan para penjajah. Pada tahun ini, seluruh rakyat Indonesia berjuang melawan virus corona. Di hari ini, Indonesia termasuk ke peringkat 23 se-Indonesia dengan total kasus 200.000 lebih terjangkit virus corona. Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Seiring berjalannya waktu, dampak dari COVID-19 ini sangat dapat kita rasakan, mulai dari segi perekonomian dan juga segi kesehatan. Nah, seperti banyaknya karyawan yang dirumahkan dan juga para pedagang yang sepi peminat. Sedangkan dia harus tetap menghidupi keluarganya dan juga dari segi kesehatan yang semakin terancam. Jumlah orang yang terpapar di Indonesia, ini kita sudah sering kali melihat berita jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 di Indonesia. Dan hingga hari ini, kurang lebih 196.000 orang positif corona dan 140.000 dari 8.000 jiwa meninggal. Vaksin COVID banyak ditunggu berbagai pihak. China akhirnya memamerkan vaksin virus corona atau COVID-19 buatan perusahaan. Diketahui beberapa waktu lalu, vaksin virus corona buatan Sinovac, Biotech, dan Sinopharm ditunjukkan ke publik pertama kalinya di pameran perdagangan di dunia. Kandidat COVID-19 di Indonesia sedang dalam tahap pengembangan dan uji klinis. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pengembangan dilakukan secara mandiri dan kolaborasi dengan pendampingan dari BPOM. Kandidat vaksin merah putih dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Ejikmen. Ada pula kandidat vaksin kolaborasi Bio Farma dengan Sinovac dari Tiongkok, Kimia Farma dengan G42 dari Uni Emirat Arab, dan Kalbe Farma dengan Genexin dari Korea Selatan. Pokoknya tetap semangat, selalu berpikiran positif. Jangan biarkan kita
tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Stay safe and stay healthy guys. Setelah penjelasan tentang virus COVID-19 tadi, pasti kalian udah pada ngerti dong. Kalau gitu, sekian dari kelompok Batosa Itual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.